Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Suhartati dan teman-teman saya Ella Febriani, Putri Kembang Dadar, dan Anissa Safira. Kami di sini dari kelompok 5. Kami dari kelas Pengembangan Pembelajaran IPS 6G. Video ini berisi tentang presentasi kami yang berjudul Masalah-masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun submateri dalam materi ini yaitu yang pertama, bentuk masalah sosial, yang kedua, faktor masalah sosial, yang ketiga, dampak masalah sosial, dan yang terakhir, contoh masalah sosial. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya Apria Suhartati akan menjelaskan tentang bentuk masalah sosial. Bentuk masalah sosial secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, manifest social problem. Manifest social problem ini adalah suatu masalah sosial yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti terjadinya konflik di suatu desa. Contohnya, seperti tawuran antara desa satu dengan desa yang lainnya. Yang kedua, linen social problem. Linen social problem ini adalah suatu masalah sosial yang tersembunyi, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, korupsi, kejahatan, dan kemiskinan. Nama saya Anissa Safira. Selanjutnya, materi yang saya bahas ini mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Masalah tersebut berubah menjadi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hidup layak. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor ini adalah pengangguran, kriminalitas, anak jalanan, dan kemiskinan. Yang kedua ada faktor budaya. Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis biasanya berhubungan dengan gangguan psikologis yang dialami suatu masyarakat atau masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu, misalnya gangguan jiwa, depresi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia, misalnya muncul penyakit menular, gizi buruk, dan lain-lain. Masalah yang ada di masyarakat dapat tergolong sebagai permasalahan sosial apabila pertama, adanya interaksi sosial di masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting bagi masyarakat. Yang kedua, organisasi sosial di masyarakat tidak dapat mengatur hubungan antara individu dalam menghadapi ancaman luar. Adapun dampak dari masalah sosial, pertama, meningkatnya pengangguran. Kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Kasus kriminalisasi seperti begal, jamret, dan pencurian. Kasus tersebut apabila tidak segera ditangani dapat meningkatkan angka kriminalitas. Angka kriminalitas ini juga banyak menimbulkan keresahan dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Ketiga, konflik sosial.
Masalah sosial dapat menimbulkan konflik sosial apabila tidak segera diatasi secara optimal. Masalah yang menimbulkan konflik sosial antara lain tawuran pelajar, demo buruh, dan lain-lain. Baiklah, saya Putri Kembang Dadar. Materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai contoh masalah sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Cara mengatasi kemiskinan perlu adanya keselarasan antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi permasalahan kemiskinan. Permasalahan kedua yaitu pengangguran. Cara mengatasi pengangguran, masyarakat mengharapkan agar pemerintah dan perusahaan swasta segera melakukan berbagai cara untuk mengatasi pengangguran yang efektif, seperti membuka lapangan kerja baru, melakukan pelatihan pendidikan, dan standar baru untuk pendidikan. Yang ketiga yaitu korupsi. Cara mengatasi korupsi yaitu memberikan anti korupsi sejak dini sampai masa yang akan datang, melakukan penyampaian pendidikan moral, mendekatkan diri dari segi religius. Yang keempat yaitu pertikaian. Cara mengatasi pertikaian, kemenangan suatu pihak atas pihak lain, kompromi atau perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang merasa kalah. Yang kelima yaitu berupa kesenjangan hukum. Cara mengatasi kesenjangan hukum yaitu penegakan hukum harus bertindak untuk mengatasi ketimpangan jika hukum tidak berbuat apa-apa. Maka struktur ketidakadilan di masyarakat akan terus bertahan. Yang keenam yaitu berupa pendidikan yang rendah. Cara mengatasi pendidikan yang rendah, mengadakan program wajib belajar 9 tahun, pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Yang ketujuh yaitu narkoba. Cara mengatasi kecenderungan narkoba harus dilakukan pemerintah, detoksifikasi, stabilisasi, pengelolaan aktivitas atas dengan layanan rehabilitasi BNN, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kegiatan kerohanian, pendidikan, dan kemampuan. Baiklah, itulah tadi 4 sub materi dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.